Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Amin. Oke, untuk kali ini kita bakal mencoba membahas bagian tryout literasi bahasa Indonesia. Nah, perlu kalian garis bawahi yang dinamakan literasi, berarti dia dituntut untuk membaca. Ingat ya, membaca. Kemudian langsung aja kita ke bagian soalnya. Tapi perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat bahwasanya ketika kalian tidak mau membaca, maka mustahil kalian untuk bisa mendapati jawabannya. Jadi kuncinya adalah kalian mau membaca gitu. Oke. Misal kita langsung masuk ke bagian ini. Ke bagian literasi, di sini ada kategori KUPS. KUPS itu adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, kalian boleh di pause dulu videonya untuk memperhatikan tabel yang ada di sini. Kemudian boleh juga membaca bacaan yang sudah disediakan di sini terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah selesai di pause, kita masuk ke bagian soal yang nomor 1. Yang pertama, nah, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Nah, perlu kalian pahami ya, di sini adalah yang tidak tepat. Atau yang tidak tepat itu berarti yang tidak ada di bagian kalimat atau data yang sudah disediakan. Kita cek satu-satu. Untuk bagian kategori bagian jawaban A. Kategori blue adalah kelompok yang sudah mendapat izin pengelolaan dan telah mengidentifikasi usaha. Nah, kalau yang bagian A ini kita cari ada nih di bagian paragraf kedua, yaitu kategori blue adalah kelompok bla bla bla. Berarti yang bagian 1 itu sesuai. Lalu yang bagian A maksudnya. Lalu yang bagian B, KUPS dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 kategori. Jelas ya, di sini ada yang pertama platinum, yang kedua gold, yang ketiga silver, dan yang keempat blue. Artinya yang poin B ini juga betul atau sesuai dengan teks. Lalu yang C, kategori gold sudah mengolah produk atau tempat wisata dan sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal. Kita cari di sini apakah ada. Nah, ternyata yang bagian C juga ada di bagian sini. Kategori gold sudah mengolah produk dan lain sebagainya. Kalimatnya bisa kalian teruskan dibaca. Artinya yang C juga masuk. Lalu yang D, KUPS sudah mencapai 6.940 kelompok per tahun 2020. Kita lihat. Nah, KUPS sudah mencapai di sini ya 6.940 kelompok. Berarti sudah betul juga. Artinya yang bagian C dan D di sini juga betul. Nah, kalau kita sudah menemukan bagian A, B, C di bagian kalimatnya, berarti yang tidak tepat atau tidak sesuai adalah yang E. Ini jawabannya. Nomor 1 berarti jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E tidak tepat? Di sini kan bacaannya kategori gold mencapai 425 kelompok per tahun 2020. Sedangkan di bagian kalimat yang sudah disediakan, yang gold itu harusnya 435, bukan 425. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua. Berdasarkan teks tersebut, berapa jumlah kategori KUPS? Gampang ya, tadi kan sudah kita bahas juga, ada berapa kategori? 4 ya. Berarti yang nomor 2 ini bisa dengan mudah kita cari jawabannya, yaitu yang C. Karena 4 sesuai tabel atau sesuai data. Oke, lanjut yang ketiga. Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, nah perlu kalian ketahui bahwasanya kesimpulan itu adalah sebuah intisari atau sebuah pokok permasalahan yang sedang dibahas di suatu teks. Nah, untuk nomor 3 ini yang menjadi
jawaban adalah yang bagian C. Kenapa bisa bagian C? Jawabannya karena dalam pembagian kategori-kategori KUPS yang sudah disebutkan tadi, ada yang gold, platinum, blue, dan lain sebagainya, itu adalah fungsinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggotanya. Jadi di sini kesimpulannya adalah bagian pentingnya kerjasama banyak pihak untuk mendorong KUPS bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti itu. Yang kelima, tadi tabel ini untuk nomor 1 sampai 6 ya. Kelima, kelompok KUPS manakah yang tidak mencapai 10%? Nah, kita bisa lihat lagi. Kelompok mana yang tidak mencapai 10%? Di sini 1 yang tidak mencapai platinum karena di sini cuma 1%. Kemudian yang kedua adalah yang gold. Yang gold itu cuma 6%. Artinya yang di bawah 10% ada platinum dan gold. Maka kita lihat jawabannya yang keempat itu tadi platinum dan gold. Berarti 4 jawabannya yang E. Itu. Nomor 5 selanjutnya. Kelompok KUPS manakah yang jumlahnya mencapai lebih dari 10%? Karena tadi yang di bawah 10% itu ada platinum dan gold, maka karena di sini cuma ada 4 kategori, sisanya berarti sudah di atas 10%. Berarti sisanya itu yang bagian silver dan blue atau yang bagian A jawabannya. Oke, lanjut nomor 6. Jika jumlah persentase KUPS dengan kategori blue berkurang sebesar 50%, maka kita lihat di bagian tabelnya terlebih dahulu, yang blue ya tadi. Nah, di sini yang blue itu jumlah sementara adalah 65%. Tadi kalau berubah berarti menjadi 50% ya. Maka yang terjadi adalah di sini nomor 6 itu jawabannya yang B. Kenapa yang B? Yang B ini kategori platinum akan menempati posisi pertama sebagai kategori KUPS paling sedikit. Kenapa sih masih platinum yang masih menempati kategori KUPS paling sedikit? Karena dia jumlahnya cuma 1%. Jadi walaupun misalkan si blue ini berubah menjadi 50%, maka yang platinum tetap menjadi 1% dan tetap menjadi yang paling rendah gitu. Itu untuk nomor 6. Lanjut kita ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ada tabel berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 10. Boleh teman-teman skip dulu atau pause dulu videonya seperti yang awal tadi. Setelah itu ini untuk bagian bacaannya. Pastikan kalian sudah membaca ya. Lalu nomor 7. Kita langsung ke bagian pertanyaannya. Nah, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Jangan keliru ya, kalau tadi yang diminta di nomor 1 itu yang tidak tepat, maka di sini yang diminta adalah yang tepat. Maka untuk nomor 7 ini kita harus cek satu persatu lagi. Yang bagian A, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, porsi pemasukan pangan merupakan salah satu petunjuk kesejahteraan. Kita lihat. Nah, porsi pengeluaran. Kalau tadi porsi pemasukan ya, harusnya porsi pengeluaran. Nah, harusnya di sini pengeluaran bukan pemasukan. Berarti yang bagian A itu tidak tepat. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Makin tinggi porsi pengeluaran makanan ketimbang total pengeluaran berarti derajat ketahanan pangan semakin tangguh. Yang B itu harusnya kita cek lagi, makin tinggi derajat mana ya? Boleh teman-teman sambil dibaca lagi. Nah, ini tadi kan makin tinggi ya, harusnya adalah yang makin rendah. Berarti yang B juga tidak sesuai dengan kalimat yang ada. Kemudian yang C,
Masyarakat maju cenderung memiliki pengeluaran non-makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan. Apakah ini sesuai dengan kalimat atau bacaan yang sudah disediakan? Nah, kalau yang bagian C itu tadi ada di bagian, masyarakat maju di sini. Sebentar ditandai dulu. Masyarakat maju cenderung lebih memiliki pengeluaran non-makanan yang lebih tinggi. Berarti yang bagian C itu sesuai ya. Nah, yang C itu berarti jawaban yang tepat. Karena ini tidak sesuai, ini juga tidak sesuai. Kalau kita sudah menemukan yang sesuai, berarti yang D dan E-nya juga tidak sesuai. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 8. Berdasarkan teks tersebut, porsi belanja makanan pada tahun 2019 relatif sama dengan tahun titik-titik. Nah, ini bisa kita scroll untuk jawabannya tadi. Porsi makanan 2019 ini kita tandai. Nah, pada 2019 kesejahteraan orang Indonesia relatif sama dengan tahun 2019. Jadi kita coba scroll, yang jawabannya 2016 adalah yang bagian D. Ini. Itu 8D jawabannya. Lalu 9 itu adalah pertanyaannya, berdasarkan grafik tersebut, pengeluaran per orang untuk kebutuhan makanan pada tahun 2018. Kita tandain tahun 2018 ya. Untuk bagian pengeluaran per orang, nomor 9 itu berarti yang mana nih? Tahun 2018 pengeluaran per orang yang, sebentar kita baca ulang ya. Berdasarkan grafik tersebut, pengeluaran per orang untuk kebutuhan makanan pada tahun 2018. Kebutuhan makanan pada tahun 2018 berarti yang ini ya, yang bagian bawah. 2018 kebutuhan per orangnya adalah berarti 50%. 9 itu berarti jawabannya yang B, 50%. Mana sih, masih bingung gak kalian? Yang ini nih jawabannya. Ini kan pengeluaran untuk makanan. Lalu ini di tahun 2018, berarti ini jawabannya gitu. Lalu lanjut yang ke-10. Pengeluaran per orang untuk kebutuhan non makanan. Jangan keliru ya, di sini yang nomor 9 tadi kebutuhan makanan, sedangkan nomor 10 kebutuhan non makanan. Pada tahun 2016 ya, non makanan 2016 sebesar 2016. Nah, 2016 itu di sini terus non makanan, berarti jumlahnya adalah 50%. Coba 51%, kita scroll, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut untuk mengerjakan soal 11 sampai 16. Kalian boleh skip dulu videonya untuk memastikan tabelnya dan juga bacaannya. Setelah kalian pelajari, pahami, dan baca, kita langsung ke soalnya. Yang 11. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Berarti pernyataan yang sesuai. Yang 11 itu A. Media sosial menjadi sumber utama informasi. Kalau yang A ini, media sosial menjadi sumber utama ini ya, informasi. Tapi di sini kurang lengkap. Berarti yang A itu tidak sesuai ya, karena di sini harusnya informasi yang dinilai menyesatkan, masih ada lanjutannya. Lalu yang B, Facebook dianggap menjadi platform dengan potensi kesalahan informasi terbesar. Kita lihat, nah, aplikasi pesan singkat seperti Facebook. Oh, ini bukan yang ini, bagian Facebook dianggap menjadi platform dengan potensi kesalahan informasi terbesar. Berarti yang B itu betul. Artinya yang sebelah sini jawabannya yang B ya. Karena dia
Betul. Jawabannya yang B karena dia sesuai dengan teksnya. Misalkan yang C nih, sebanyak 41 responden menilai aplikasi tersebut rentan menyebarkan berita yang keliru. Di sini harusnya bukan 41% tapi adalah 14%. Penelitian yang bagian D, penelitian tersebar di 4 negara, harusnya adalah di 3 negara, yaitu Filipina, Denmark, dan Italia saja. Yang E, aplikasi pesan singkat seperti Facebook juga beresiko menyesatkan. Harusnya bukan cuma Facebook, tapi WhatsApp juga termasuk gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang bagian B. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Berdasarkan teks tersebut, berapa persen responden dari Filipina, Denmark, dan Italia yang menilai Facebook paling berisiko menyebarkan informasi yang tidak benar? Kita lihat dari, nah di sini jawabannya yang bagian ini ya. Sebanyak 29% responden terutama dari Filipina, Denmark, dan Italia. Berarti jawabannya adalah yang 29%. Kita coba cari 29% berarti jawabannya yang C. Oke. Lanjut kita ke bagian nomor 13. Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah titik-titik. 13 itu tadi seperti soal sebelumnya yang diminta adalah kesimpulan. Kesimpulan berarti adalah intisari. Nah, berdasarkan bacaan yang sudah disediakan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya yang menjadi kesimpulan atau intisari dari bacaan tersebut adalah yang bagian A. Kenapa? Di sini jawabannya media sosial merupakan sumber utama informasi yang menyesatkan. Karena tadi di tabel dan bacaan di sini sudah disebutkan media sosial apa saja sih yang menyebabkan informasi kebohongan atau informasi palsu itu mudah tersebar gitu. Lalu 14, medium yang paling rentan menyebar kesalahan informasi. Nah, 14 ini jawabannya medium apa sih yang paling rentan atau yang paling gampang menyebar kesalahan informasi? 14 kita lihat di tabelnya yang paling gampang. Nah, berdasarkan tabel di sini yang paling rentan yang mencapai lebih dari 25% adalah yang Facebook karena dia sudah mencapai 29%. Gitu. Berarti kita scroll, jawabannya Facebook adalah yang bagian D. Oke. 15, medium yang kerentanan penyebaran kesalahan informasi yang paling rendah. Nah, ini berarti kebalikan dari tadi. Yang paling rendah itu berarti kita cek lagi ke atas. Yang paling rendah ya adalah yang A, Twitter. Ini ya. Di sini sebenarnya YouTube juga masuk, tapi untuk di jawabannya tidak ada bagian YouTube. Jadi kita bisa masukkan si Twitter saja untuk menjadi jawaban yang benar. Lalu 16, jika mesin pencari memiliki, mesin pencari ya, memiliki jumlah persentase medium yang rentan sebar kesalahan informasinya sebesar 30%, maka kita perhatikan mesin pencari ini sekarang ada berapa persen sih? Nah, mesin pencari berarti yang ini ya, dia masuknya berarti 10%. Nah, kalau tadi dia dirubah menjadi 30%, mencapai di sini ya 30%, berarti yang terjadi adalah, coba kita lihat pilihan jawabannya. Twitter menjadi yang tertinggi sebagai medium yang rentan sebar kesalahan informasi. Enggak ya, karena tadi Twitter itu adalah yang paling sedikit atau yang kerentanannya sangat sedikit daripada platform yang lain. Lalu yang B, ini yang A itu tidak sesuai ya. Lalu yang B, mesin pencari akan menjadi yang tertinggi sebagai medium yang rentan
sebar kesalahan informasi. Nah, ini bisa kita tandai sambil kita cek keabsahan datanya dulu. Nah, karena di sini awalnya yang paling tinggi persentasenya adalah yang Facebook sebanyak 20. Tadi Facebook itu sebanyak 29%. Nah, kalau misalkan si mesin, oh ini tadi salah ya, harusnya yang masuk ke 30% itu yang ini ya. Ini salah. Bukan aplikasi dan aplikasi pesan singkat, tapi mesin pencari yang jadi 30%. Nah, kalau misalkan si mesin pencari ini menjadi 30% persentasenya, berarti dia bisa mengalahkan persentase si Facebook. Artinya yang tadi jawabannya, mesin pencari akan menjadi yang tertinggi sebagai medium yang rentan sebar kesalahan informasi gitu. Lanjut kita yang ke nomor 17. Nah, scroll dulu. Nah, ini perhatikan tabel berikut untuk soal nomor 17 sampai 20. Ini 20 itu soal terakhir ya. Boleh kalian pause dulu videonya. Ini tabelnya, kemudian ini bacaannya. Kalau sudah di pause, dipahami, kita masuk ke bagian soalnya. 17. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Ingat ya, pernyataan yang tidak tepat. 17. Nah, yang bagian A, Amerika Serikat berada di tingkat pertama dengan kasus COVID-19 tertinggi. Nah, ini sesuai dengan teks. Amerika Serikat masih berada di peringkat pertama. Berarti nomor 1 itu betul. Bagian A itu betul. Yang B, pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebesar 97.754 orang. Kita cek pasien yang meninggal dunia. Mana ya? Oke, di sini meninggal dunia harusnya adalah 198.520 yang meninggal, bukan 97.754. Berarti ini tidak sesuai yang B ini. Kalau dia tidak sesuai, berarti menyatu dengan pertanyaannya. Artinya 17 ini jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, D, E coba kita perhatikan ya, sebanyak 198.520 orang meninggal dunia tadi ini ya. Kemudian yang dinyatakan sembuh 397.4949. Berarti ini sesuai juga. Nah, kemudian India bertengger di posisi kedua dengan posisi 4845.003. Nah, kalau India itu betul ya, posisi kedua. Nah, angka itu setara dengan 16,6%. Nah, angka itu setara dengan yang C sesuai, yang D sesuai, yang E juga sesuai. Berarti tadi jawabannya sudah betul yang B. Lanjut ke 18. Berdasarkan teks tersebut, COVID-19 tersebar di ini, jawabannya adalah di sini 215 negara. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut 19. Berdasarkan grafik tersebut, berapa juta kasus COVID-19 yang terjadi di India? Kita bisa lihat lewat tabelnya. India mana ya? Ini India ya. Dia tabelnya ada di sini. Berarti sekitar 4,9 atau kurang dari 5 juta. Mana yang paling mendekati? Tadi ya. Berarti 4,8, bukan 4,9 ya. 4,8 juta, mendekati 5 juta. Yang terakhir, negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi kedua adalah, tadi sih udah dibahas juga yang ini, bagian ini, bahwasanya India
bertengger di posisi kedua. Berarti jawabannya yang India. Kita scroll lagi. Jawabannya yang India adalah yang bagian B. Oke, itu untuk bagian soal literasi bahasa Indonesia. Kalian boleh scroll lagi, baca-baca lagi. Dari aku cukup. Semoga yang sudah kita simak bersama-sama tadi bisa menyampaikan ilmu pengetahuan baru untuk kalian dan semoga bermanfaat. Kalau gitu diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.